Jadi gue mau bertanya sebenarnya, seorang Boleh. Coki percayanya manusia itu diciptakan oleh siapa? Nah, ini berat nih pertanyaannya. Ini Berat. Ini Coki ini yang ujung-ujungnya masuk Islam nih. Saya yakin. Saya diberikan julukan sama tretan Muslim, Kristen Hunter. Itu saya agak keberatan, Bapak. Keberatan ya? Ya, karena saya tidak pernah memburu orang Kristen. Jadi yang nanti masuk neraka itu, Bang Densu, itu hanya orang yang tidak mau masuk surga. Nggak ada orang nggak mau masuk surga. Ini tanya kemarin tidak mau. Dia cuma tanya, ada nggak surga neraka itu? Serius lu Itu, ngomong anak gitu, tanya Coki? gitu. Anak tanya. Oke, dan hari ini memang hari yang spesial. Yes. Karena kita kembali kedatangan Ustadz Dery Sulaiman, teman-teman. Nggak main-main ya. Ustadz terhype. Hai. Kamu saya belum perkenalkan, jangan ngomong dulu. Kan maksudnya supaya membantu Anda. Oh, iya, baik. Sebagai host. Dan khusus memang Ustadz Dery hari ini kita datangkan salah satu yang paling tersesat dan tersulit sesuai dengan request. Kemarin kan ada pesanan kan? Iya. Jadi dia pesan kepada saya. Beliau pesan kepada saya 2 hal. Apa itu? Tolong hadirkan Coki si pemuda tersesat dan tolong pindah bangkunya, saya mau di tengah. Kata dia. Betul ya? Oh, silakan, Silakan. Silakan dulu dong. Karena Iya. begini, Nah, kan Kristen bertanya. iya. Kalau satunya Islam, Iya. ya, satunya Kristen, maka yang di tengah-tengah Bang Densu. Oh, Kan iya. Densu nggak jelas nih Islam apa Kristen. Ah, iya, benar. Benar. Kalau betul. Berhubung karena Coki belum Masih punya remang-remang. apa-apa. Masih remang-remang. maka di sini aja. Jadi di sini ya. Oke. Tadinya waktu, dengan segala hormat Bang, tadinya waktu Bang Densu ngundang saya, tadinya IP-nya mau diganti judulnya Bang. Jadi apa? Kristen bertanya, Islam menjawab, Coki makan popcorn. itu keren itu. Iya, jadi kebetulan ini kan kita kemarin tuh belum lagi berbuka. Oh, Jadi ini iya, pas iya, banget kita berbuka, kita minum biasanya manis-manis, ini yang murni-murni. Sebagai pembatal puasa. Coki puasa? Puasa. Oh, luar biasa. Puasa. Lebih ke intermittent sih sebenarnya. Tapi kan puasa juga itu kan. Cleo Air Murni diproses dengan teknologi nanofilter, lebih segar, sehat, dan membantu meringankan kinerja ginjal. Jangan salah pilih, karena cuma Cleo yang beneran murni. Murni airnya, segar rasanya. Mantap ya? Masya Allah. Nah, Luar biasa. Mantap. ini menariknya, Coki punya pertanyaan dari tadi yang pengen dia tanya. Tapi pertanyaannya tentang general aja. General. Kita kan ditonton oleh banyak orang, jadi kita kan yang ringan-ringan aja lah. Iya. Nah, proses pemualafan itu, Bang, kalau misalnya yang saya pahami sebagai orang awam, jadi nanti tolong dikoreksi ya. Iya. Kita kan ada 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla la ilaha illallah gitu. Nah, kalau misalnya dia dapat hidayahnya waktu sekarat gitu, Bang. Dia baru ngomong asyhadu terus meninggal. Itu Cok lu. loh, itu kan kemungkinan bisa jadi, itu Iya, bisa iya. jadi loh, Bang. Bisa. Itu kan jadi. Itu pernah terjadi sebetulnya. Iya, Pernah terjadi. iya. Waktu Fir'aun mau meninggal itu, dalam Al-Quran dikatakan dia beriman kepada Allah. Dan waktu itu Jibril lihat, ini orang berengkingnya nggak karu-karuan, ngaku Tuhan, bunuh 70.000 bayi. Iya, Maka Jibril langsung memasukkan tanah ke mulutnya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan itu. Tapi waktu itu dia sempat berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Tapi apa kata Allah? Saya dengar dari seorang ulama, seandainya waktu itu Fir'aun memanggil namaku, aku bantu dia. Aku ampunkan dia. Berarti salah minta tolong ya. Waktu itu Nabi Ya, Musa karena ya. bukan ke Tuhan, tapi ke... Dia minta ke Nabi Musa. Iya, betul, makanya. betul. Cuma kalau kata Allah, kalau dia panggil, serius ini. Iya, benar, Ini benar, pertanyaan benar, berkualitas ini, nggak main-main nih. Iya, Jadi, iya. jadi kalimat itu sebetulnya kan berkali-kali aku bilang kan letaknya iman tuh bukan di lisan tapi di hati. Ya. Ya kita tidak bisa menghakimi orang hatinya. Kalau sebagai manusia kita hanya memperlakukan orang sesuai dengan lisannya. Ya. Contohnya ketika orang mengatakan saya Muslim, maka dia wajib dimuliakan sebagai seorang Muslim. Kalau dia meninggal diselenggarakan jenazahnya sebagai seorang Islam. Tapi dia Islam atau tidak itu nyatakan Allah. Betul. Ya. Tadi kan aku dengarnya Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun, maka dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Iya. Nah, apabila Allah saat itu dia mendengar Firaun mengucapkan itu, maka dia akan Diampunkan. terima, ampuni. Dia pun diampunkan. Nah, berarti konsepnya itu Jibril ini bertentangan sama Tuhan dong berarti. Bukan. Itulah rahasia Allah dalam sejarah itu kan. Ah, iya. Jadi Jibril kan Amirul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Dia tahu nih orang ini Allah ini maha baik, tapi saking jengkel ini maha Fir'aun nih, kurang ajar nih kan. Mengaku Tuhan,
bayi laki-laki. Personal dia. Nah, jadi ini seumur hidupnya dia maksiat, seumur hidupnya dia mengingkari Allah, tahu tuh pas mau mati masuk surga. Iya. Nggak fair, nggak Nggak adil. fair. Menurut Ada. menurut si Menurut Jibril, menurut Jibril. Iya, Tapi paham. dia mungkin nggak lihat grup WhatsApp. Jadi begini, pertanyaan Coki ini kesannya memang bercanda, tapi itu benar. Iya. Pernah satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang wanita menggendong anaknya, menyusui. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang perempuan itu? Ya. Apakah dia tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Hmm. Tidak mungkin ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, Allah mencintai hambanya jauh lebih besar cintanya daripada seorang ibu kepada bayinya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada bayinya. Kalau seorang ibu tidak mungkin membakar, menyiksa anaknya, bagaimana mungkin Allah mau menyiksa hambanya? Nah, cuman ada hamba anak-anak yang durhaka, anak-anak yang kurang ajar sama ibunya. Ya, ibu sudah bilang kamu jangan kalau nyebrang jalan lihat kiri kanan ya. Ini anak nyelonong aja dilihat sama truk. Apakah ibunya salah? Tidak. Kamu kalau naik motor, pakai helm jangan ngebut-ngebut. Ini balap liar ya pakai helm, tabrak. Kan pecah kepala itu bukan salah ibunya. Iya. Jadi apabila nanti ada seorang manusia yang tersiksa di akhirat masuk ke dalam jahanam, ke dalam neraka, itu bukan salah Allah. Allah sudah beberapa kali memberikan pengumuman, kamu minta ampun sama aku, pasti aku ampunkan. Kok nggak mau minta ampun? Oh, berarti keras hatinya. Nah, itu. Oh, cocok. Sebelumnya saya berterima kasih dulu sama Abang. Tadi sudah dipuji pertanyaannya, tapi memang aslinya saya kalau biasa-biasa nggak mungkin saya nanya gitu. Itu pikiran saya terbuka karena air murni. Allah tabarakallah, benar-benar ya. Tapi asli. Tapi saya melihat Coki ini, saya melihat dia memang masih punya keras hati. Iya, betul. Jadi sudah beberapa purnama ini, saya itu khawatir dengan beliau. Dia kan teman saya ya. Iya. Dia tuh sempat menyembah daun. Jadi daun itu sama dia. Ya, kan sudah salah gitu Nggak, kan. itu lalapan warung Padang. Enak soalnya daun singkongnya enak banget. Iya. Tapi dalam hatinya dia bersyukur yang menciptakan daun ini. Betul. Mas. Iya, tapi bersyukurnya dengan dihirup sama dia. Ini dia yang salah kan, itu dimakan harusnya daun-daun itu kan. Nah, permasalahan daripada orang kayak Coki ini kalau menurut Ustadz kan dia punya keras hati ya. Bagaimana cara melembutkan hatinya supaya dia mengenal Tuhan? Kayaknya dia surga neraka juga nggak percaya. Enggak. Kemarin saya sempat Provokator. ya gini ya. Bapak ini acaranya bukan Kristen bertanya, provokator. Iya, betul. Pantes ente pindah. Karena kalau rubah Nggak posisi, cocok, nggak rubah cocok. posisi, rubah perspektif. Rubah Betul. perspektif. Rubah perspektif. Jadi Aktor, aku pemain. jujur ya, Pemain. Bang Densu, pertama pertemuan aku dengan Coki itu di Pemuda Tersesat. Iya. Waktu itu kita sebelumnya Kemarin. kita kasih konteks dulu ya, Iya, maaf Bang. iya. Jadi kita sempat ada acara off air lah. Off air. Kita udah sempat ketemu. Silakan. Pemuda Tersesat. Aku cuma berpikir nih gimana ya ketemu Coki, karena framing di sosial media Coki kan agak ekstrim, agak Memang. urakan, agak mana. Iya. Tapi pas aku ketemu kayak tadi tuh, ada sopan. Kalau mau ngomong minta maaf, ini orang sopan banget. Nggak cocok dia ateis gitu loh. Menurut Ustadz Pikiran tuh begitu? nggak cocok dia tuh orang ini akhlaknya orang Islam gitu loh. Nih, Dan saya bilang sama istri saya, Iya. ini Coki ini yang ujung-ujungnya masuk Islam nih. Saya yakin. Aku pikir gitu. Iya. Nah ini doaku. Terima kasih. Aku berdoa. Terima Bahkan kasih, waktu terima itu aku kasih, minta terima kepada kasih. seluruh siapapun yang menonton acara di Lucu Flick itu, di acara kita di Pemuda Tersesat, saya bilang tolong doakan Coki dapat hidayah. Iya. Nah, itu kan tanda kasih sayang. Iya. Terserah Allah mau terima apa tidak doa Betul, kita, betul. ataupun orang kita doakan itu pantas diberi atau tidak, itu bukan urusan kita. Jadi yang setahu saya Coki itu di dunia nyatanya baik banget. Aslinya Aslinya. yang Ustadz Iya. lihat Nah, begitu. itu karena baru ketemu beberapa jam ya. Mungkin kalau setelah 1 jam lagi saya nggak tahu. Beda-beda dia. Tapi Memang, Bang, memang dia tergantung apa yang dia minum, Ustadz. Enggak. Kalau yang sekarang dia minum ini airnya murni. Ya Allah. Nanti setelah itu dia minum yang tidak murni. Nah, itu bisa beda lagi. Saya Bapak seumur Ustadz. hidup saya tuh belum pernah ditanya aneh-aneh kecuali di acaranya Coki. Iya. Coba apa aja pertanyaannya? tapi sebelumnya kita harus ngobrol dulu ya. Bahwa sebenarnya yang harus teman-teman tangkap itu adalah keterbukaan gua kepada orang-orang yang gua anggap dekat itu bisa terlihat dari seberapa nyeleneh pertanyaannya, Pak. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita bertanya sudah sampai batas nyeleneh, itu tandanya sudah ada kedekatan emosional. Ya, berarti sudah Iya. satu hati itu. Iya, iya. Berarti kan saya sudah mulai memahami bahwa sepertinya abang ini juga nggak akan tersinggung. Ya, Abang ini betul. pasti sudah punya pemahaman untuk bisa membedakan mana pertanyaan yang niatnya ingin ngajak berantem lah istilahnya, atau memang ya
untuk lucu-lucuan atau untuk bercanda. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu karena gue udah memahami Betul. bahwa si Abang Dery ini Gitar tuh udah tune, jadi kayak gimana pun udah enak. masuk. Nah kalau gitu saya yang bertanya. Boleh, Bukan Kristen ente, bertanya. ente. Saya mau bertanya. Cok. Nanti bertanya ke saya Nah, berarti. saya bertanya. Boleh. Nanti Ustadz yang menengahi. Boleh. Oh, Sekarang- pantas ada tongkat. Iya. Kalau pertanyaan ente gitu, dipukul berarti. Dipukul ya. Oke. Jadi gue mau bertanya sebenarnya seorang Boleh. Coki percayanya manusia itu diciptakan oleh siapa? Nah, tuh, ini berat nih pertanyaannya. Ini. Berat. Iya. Saya belum pernah tanya-tanya gini, pas banget nih. Kalau menjawab pertanyaan itu tentunya pasti apakah manusia itu ada asalnya? Iya, saya percaya. Oke. Saya pasti percaya manusia ada asalnya. Ya. Dan kayaknya bukan cuman saya ya, setiap orang kan pasti percaya manusia tuh ada asalnya, cuman pasti versinya berbeda-beda. Betul. Oke. Tapi permasalahannya kan sekarang yang berbeda versi di antara mungkin gua dengan Bang Densu atau misalnya gua dengan Abang adalah kan versi dari mana asalnya. Iya, itu. Kalau misalnya agama samawi seperti Yahudi, Kristen atau mungkin Muslim itu juga kan kurang lebih sedikit banyak asalnya kan dari penciptaan Iya. atau dari beberapa agama lain kan asalnya dari penciptaan. Heeh. Kalau gue percaya itu asalnya dari sebuah proses alam selama miliaran tahun yang akhirnya bikin terjadilah itu. Oh ini apa evolusi ya? Enggak, jauh sebelum evolusi. Jauh sebelum evolusi. Iya, jadi adalah pokoknya ada sebuah kondisi tertentu yang akhirnya membuat akhirnya terjadilah kehidupan gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk ada. Itu proses selama miliaran tahun, trial and error, coba salah sampai akhirnya setelah miliaran tahun muncullah dia gitu. Oh. Nah, itu. tapi Iya. kalau dari gua terlepas dari apakah kita adanya karena versi saya atau versi Abang atau versi lu Iya. misalnya Abang Densu. Pada akhirnya gua sebagai manusia tuh lebih berfokus ke setelah saya ada, value saya untuk orang apa. Oke. Gua percaya kalaupun Tuhan ada, Bang, dia tuh pasti saking bijaksananya sampai dia pasti punya hak prerogatif di mana dia tidak akan salah naruh orang. Oke. Pasti dan terlepas dari keputusan yang selalu tepat, dia pasti punya hak prerogatif. Pasti dia punya rahasia-rahasia tertentu yang kita tidak akan bisa pahami. Oke. Tapi kalaupun beliau tidak ada, ya nggak apa-apa juga. Fokus saya adalah bagaimana caranya saya bisa dengan segala kekurangan tentunya, Bang. Ya. Kan gue bukan orang sempurna, gue juga banyak salahnya. Kan. Kemarin saja ditangkap kan. Kan saya bukan orang sempurna. Kan. Saya banyak salahnya. Tapi dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesalahan, kalaupun memang beliau tidak ada, ya fokus gue bukan ke sana. Fokus gue ke bagaimana sih caranya supaya gue tetap bisa dengan segala kekurangan gue. Oh, nangkep aku. Jadi dia itu dia kan akan fokus nih dengan mengerjakan sesuatu yang baik. Ada amalannya juga pasti secara tidak langsung. Tapi dia tidak masuk ke Islam. Iya. Anggaplah dia juga tidak masuk ke Kristen. Ya agamanya dia ya Ini itu. Apa? Misalnya contoh ya, Misalnya. Star Wars. Karena dia Misalnya suka nih. Star Wars misalnya, Misalnya. karena dia suka Star Wars misalnya. Ada nggak di dalam Islam penjelasan tentang makhluk seperti ini? Iya. Iya. Gue takut, gue kayak mau dipentun. Enggak, gue yang mau dipukul tadi. Gue yang mau dipukul. Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah memberi kita fasilitas semua, hati untuk memahami. Dan seluruh hati kita nih, hatinya saya, ruhnya, kita bilang ruh kan, ruhnya Bang Densu dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini sebetulnya dulu tuh pernah Allah kumpulkan. Ini dalam akidah Islamiah ya. Dalam percayaan Islam itu setiap manusia yang terakhir ke dunia itu dulu Allah ciptakan dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian dipergilirkan lahir ke dunia secara berurutan, ya, bertahap-tahap turunnya. Tapi ruh manusia itu diciptakan satu waktu. Dan di alam ruh itu Allah pernah bertanya dulu kepada semua kita. Kita lupa. Karena Aku hari pernah ini dengar ya. Ya, Apa Allah saya juga tanyakan pernah. alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Jadi apapun orang agamanya, baik dia ateis, agnostik ya, apapun Hindu, itulah ya. Buddha, apapun itu namanya. Saat ini Kalau mendengar nama Allah itu, dia seperti dejavu gitu pasti. Saya berapa kali saya perhatikan di Bali ya, ngomong sama beliau, kayak aku pernah dengar nama ini di mana? It's so beautiful. What is this? A-L-L-A-H, apa itu? Kayak kenal gitu. Kayak kenal di mana tapi enggak tahu. Dulu seluruh huruf itu beriman. Kenapa? Karena tidak ada asbab, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan, yang ada hanya Allah. Tapi ketika kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala itu menggaibkan dirinya. Allah nggak nampak, Allah bersembunyi di balik matahari.
Sampai hari ini ada orang yang melihat matahari, memperhatikan matahari, manfaat datang dari matahari, kehidupan datang dari matahari. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Akhirnya mereka sujud menyembah matahari. Sampai detik ini ada. Oh iya, ada Ya, tuh ya. suku dulu tuh. Oh. Bukan sampai hari ini. Saya ke Sampai Jepang kemarin ketemu tempat agama Ya, Shinto. ada itu. beberapa kepercayaan, penghayat kepercayaan Itu lah. contohnya. Ya. Oke. Mereka nggak kenal Allah, karena Allah memang menggaibkan dirinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Sungguhnya orang beriman itu dia percaya kepada yang tidak tampak. Oke. Kemudian ada orang yang memperhatikan sapi, dilihat sapi susunya bisa bermanfaat, sama ibu kita nyusu cuma 2 tahun sama sapi sampai mati, maka harus kita muliakan sapi. Bahkan ada satu kaum yang memuliakan sapi, bahkan menyembah sapi. Oke. Ada yang tinggal di gunung yang mengeluarkan wedus gembel, akhirnya ambil sapi, ambil pengorbanan sembah, taruh ke biar gunung nggak marah. Iya, tahu. Padahal yang menciptakan gunung itu Allah, yang menciptakan laut itu Allah, yang menciptakan matahari, bulan, bintang semua itu Allah. Kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ya pernah mencari Allah. Seperti karena kita semua, saya yakin kita semua sedang rindu mencari siapa sih sebetulnya yang menciptakan saya. Apa maksud saya ada di dunia ini? Semua orang yang berakal pasti berpikir. Semua orang melihat pasti dia akan melihat kebesaran Allah di mana-mana. Yang bicara punya lisan pasti dia akan suka membicarakan kebesaran Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu dia cari siapa yang menciptakan langit. Tuhan itu siapa? Dilihat bintang tiba-tiba hilang, oh nggak mungkin. Dia bulan, dia lebih besar, nggak mungkin hilang. Matahari terbit timur, tenggelam di barat, nggak mungkin. Sampai Allah hantarkan malaikat Jibril itu yang tadi masukin tanah ke Musa itu. Dia kan tugasnya kan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memperkenalkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan siapa itu Allah. Yang menciptakan matahari, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, yang menghidupkan, mematikan. Dan dihantarkanlah nama-nama Allah yang dalam Islam Asmaul Husna yang kemarin salah satu saya kasih lukisan itu Asmaul Husna nama Allah itu. Jadi kalau orang mengenal Allah, saya rasa dia tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi semua pesan kebaikan itu sudah terdengar di telinga kita semua. Kata Allah, sebagian orang menerima, sebagian menolak. Sebagian orang dia menuhankan fikirannya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu, Bang Coki, ayat pertama setelah Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Itu artinya apa? Nobody knows. Itu buktinya kita disuruh menafikan akal kita. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nih, semua saya tanya nih cewek-cewek di sini, berapa jumlah alis matamu? Nggak tahu kan? Nah, satu pertanyaan kita nggak tahu. Mana kita nggak tahu apa-apa. Kita banyak nggak tahunya. Nah, maka dihantarkanlah 124.000 orang nabi itu membawa satu kalimat yang sama, pesan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan din. Din itu agama Islam. Dan Islam itu tersempurnanya dengan datangnya baginda Muhammad SAW, the last messenger of Allah. Dari Nabi Adam AS bergantian sampai Nabi Isa AS, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad, membawa sebuah cerita yang sama tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, sirat, semuanya, tentang malaikat, tentang iman kepada yang tidak tampak itu. Nah, jadi memang tidak ada lagi hari ini orang yang tidak menerima ilmu itu, yang tidak tahu tentang ilmu itu. Sebagian orang itu dia berat untuk menafikan, membohongkan akalnya. Nah, makanya ada perkataan Sayyidina Ali yang aku suka tuh. Beliau katakan, siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan harta. Meskipun sudah punya miliaran, dia tetap kurang, nggak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Nah, jadi banyak orang hari ini dia pikir dia tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. We don't know, nothing. Nah, maka Islam itu yang Bang Denso jelaskan kemarin, berserah diri, total surrender. I'm nobody, I'm nothing, aku nggak tahu apa-apa, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Selagi belum mampu mengatakan itu, kita tidak akan pernah bisa menerima itu agama. Gitu. Karena, Jadi karena harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati. Jadi yang termasuk di situ. Coki cerdas, tapi dia berusaha untuk mempelajari itu, bukan apa-apa. Nah, saya tidak. Ya nggak apa-apa. Tidak dalam rangka untuk. Ya nggak apa-apa bang. Santai. Convert, embrace dia untuk masuk Islam. Karena hari ini orang, saya diberikan julukan sama tretan Muslim, Kristen Hunter. Itu saya agak keberatan, Pak. Keberatan ya. Ya, karena saya tidak pernah memburu orang Kristen. Yang ada orang Kristen yang mencari saya. Muslim,
Jangan begitu. Lucu. The one and only. Iya. Mu'alafers katanya. Oh, ya, orang terus Waktu itu di-twist acara offer itu tapi ya, nggak iya. apa-apa, itu lucu-lucuan. Itu ya. lucu-lucuan. Tapi itu Tapi disclaimer ada ngajar ya. Nggak, disclaimer Iya, iya. dikit. Oh. Saya sudah banyak alhamdulillah di tangan ini orang yang menyerahkan diri kepada Allah bersyahadat melalui saya. Dan tidak ada satu kali pun, tidak pernah sekalipun saya yang datang menawarkan Islam kepada orang yang sudah beragama. Ini harus diluruskan ya. Ya. Jadi kalau ada orang datang, contoh Dr. Richard Lee, dia yang mengundang saya, Betul. dia yang bertanya, Bobon itu beberapa tahun lalu sudah ada WhatsApp track rekodnya dia Oh, dia belajar sudah pernah Islam, nanya-nanya. dia bertanya, dia mau tahu cerita tentang Nabi Muhammad SAW dan dia sudah berkali-kali bersyahadat sebelumnya. Oh. Cuman kemarin salah orang. Heeh. Dia bersyahadat di depan saya, ya saya langsung bergembira lah. Betul. Resmikan. Karena bagi saya itu bukan suatu berita buruk, itu berita baik yang harus disiarkan. Iya, saya setuju. Ya kalau tidak mau jangan ucap, kan gitu aja. Betul. Kemarin juga udah dijelaskan Ya, Ustaz itu Khalid nggak ada masalah. Tapi kalau Bobon sampai hari ini dia sama saya mengakui Islam. Nah, proses belajar pelan-pelan ya. Iya. Nah, orang ekspektasi orang dia maunya Bobon seminggu jadi orang Islam harus jadi kayak Ustaz Felix Shaw jadi ulama gitu, nggak bisa dong. Iya, betul. Harus bertahap-tahap dulu, apalagi ketika diuji istri malam marah, kabur, kemudian dia galau kan. Dia curhat sama saya. Saya kasih arahan bagaimana aja peluk istri, datangi istri, baik-baik sama istri. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya orang ini dia tidak beragama lah, anggap dia ateis ya. Seperti teman saya yang sedang minum di sebelah sana itu. Iya kan? Saya nggak tahu dia ateis apa agnostik. Pernah Apa sih nggak? bedanya sih? Tadi saya harus. Kalau agnostik itu dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Oke. Kalau ateis itu dia tidak percaya apa-apa. Yang Percaya invoice deh. dia percaya invoice. Iya. Dia percaya invoice. Nah, Kita lebih lihat saya juga masih, cairnya kapan saya ya? juga masih Cairnya bingung kapan? sama teman saya. Tapi menurut pendapat Ustadz Dery, kan kita nggak tahu hati beliau ya. Kan kita nggak hidup sama dia 24 jam kan. Ternyata nih orang ini taat, Ya, kita nggak tahu. tunduk. Ternyata ya, berserah Nggak tahu. diri dia. Maka kita nggak pernah nggak boleh merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Betul. Bisa masuk surga. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Kata Rasulullah SAW itu dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, Seluruh umatku itu siapa? Orang yang terlahir setelah Nabi, termasuk Bang Densu, Bang Coki, saya, kita semua. Itu umatku. Kalau orang yang lahir setelah Nabi Isa itu umat Nabi Isa. Oke. Ya, orang setelah Nabi Musa itu umatnya Nabi Musa. Nah, sekarang apapun agamanya itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. kecuali yang tidak mau. Jadi yang nanti masuk neraka itu Bang Densu itu hanya orang yang tidak mau masuk surga. nggak ada orang yang nggak mau masuk surga. Ini tanya kemarin enggak mau. Dia cuma tanya, ada nggak surga neraka itu? Serius lu Itu, ngomong anak gitu, tanya Coki? gitu. Anak tanya. Sekarang Bang Coki mau masuk surga apa masuk neraka? Dengan begitu confident dia jawab, surga neraka itu emang ada. Nah, itu ini masalah kan. Ini bagus pertanyaannya. Kenapa beliau tidak mau jawab? Karena imannya belum masuk ke sana. Akalnya Bang Coki belum bisa menerima tentang hal yang gaib itu kan gaib, nggak nampak kan. Tapi kalau pakai logika memang yang gaib ini kan sulit untuk dipercaya. Ustaz, Tapi ya. sebelum lo jawab lebih lanjut, sebenarnya gue harus ngejelasin dulu ya. Iya. Mohon maaf ya bang. Sorry, gue harus. Lu takut banget sih. Bukan supaya. Sebentar. Aku lanjutkan lagi. Iya, biar jelas Ya. ya. Jadi bertanyalah sahabat, Kila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Iya. Mana ada kayak Bang Densu bilang, mana ada orang yang nggak mau masuk surga? Ternyata ada. Ada. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak aku, mereka orang yang enggan masuk surga. Maksudnya orang yang telah sampai dakwah di telinga mereka, telah sampai pesan kebaikan di telinga mereka dan mereka tidak mau. Mereka tolak. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Itu versi Islam. Oke. Jadi setiap orang yang mau menerima dan katakan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, dia ridho dengan itu semua, dakhalal jannah. Kalau dia banyak maksiat, banyak dosa, dan dia lupa bertaubat kepada Allah, dan dosanya belum dihabiskan dengan penyakit, dengan musibah yang Allah hantarkan di dunia, nanti dikubur mungkin dia akan dibersihkan, di mahsyar dibersihkan, nanti finalnya sebagian akan ada yang dibersihkan di neraka. Itu tanda kasih sayang Allah supaya nanti dia masuk surga tanpa dosa sama sekali. Saya mau nanya. Lu kenapa nggak percaya ada surga neraka? Jadi gini, sebenarnya lu tuh bisa melihat, Bang Densu tuh bisa melihat
seberapa jauh gue menganggap orang itu besar dari jawaban gue. Oke. Menurut gue, kalau kita pakai analogi yang sama, misalnya contoh Bang Densu, aku ngomong ke Bang Densu aja. Misalnya tiba-tiba ada orang nawarin satu properti. Iya. Lo mau nggak ke satu properti ini? Pokoknya nanti fasilitasnya ini dengan hal-hal yang too good to be true. Tentu kan reaksi pertama wajar kita adalah akan bertanya tempatnya di mana? Ada nggak tempat itu? Ada nggak Jangan itu cuma tempatnya? foto aja kan? Apakah kita cuma percaya untuk gambar tapi bukan dia nggak? Kan sudah pernah terjadi. Nah, iya. Namanya adalah Mekarta. Ya tapi kan. Tapi sebenarnya awalnya berpikirnya seperti itu. Nah, itu poin pertama. Dan poin kedua begini, buat saya Bang Dery ini nih terlalu besar untuk saya berbohong sama reaksi saya. Karena kalau buat saya Bang Densu, tanda kedekatan saya dengan satu sosok adalah seberapa jujur saya dengan beliau. Oke. Tapi tentunya kejujuran saya bukan karena ada maksud ingin menghina atau mungkin saya paham. ada Tapi orang kan bisa salah tangkap Iya, makanya. Tapi saya yakin target ngomong saya pasti tidak akan salah tangkap. Jadi buat saya Bang Dery ini terlalu besar untuk saya berpura-pura untuk sesuatu yang memang saat ini saya belum percaya. Iya. Jadi saya ya sejujur itu kayak istilahnya kita di tongkrongan nih Bang. Iya. Karena saya udah nganggap lu, misalnya gue udah nganggap lu deket, lu nanya, gue kan kemungkinan bohong gue sama lu kan pasti kecil kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sih pada saat gue bertanya apakah surga dan neraka itu ada, itu lebih ke kalau misalnya ditanya lu mau masuk surga atau neraka, itu kan pertanyaan yang ditanyakan kalau gue udah yakin dulu. Betul. Kan permasalahannya kan gue belum yakin. Jadi kan harusnya pertanyaannya dari mulai diyakinkan dulu. Nah. Jadi sebenarnya sebatas itu aja, nggak ada Ya. maksud apa-apa sebenarnya. Nah, logika seorang coki tentang surga neraka belum yakin berarti karena belum lihat aja gitu ya. Enggak, sebenarnya gini, kalau misalnya apakah gua harus melihat dulu, kan sebenarnya logikanya gini Bang. Ada beberapa hal tertentu yang memang kita bisa tanpa kita harus lihat sosoknya memang ada. Contoh angin memang kita tidak perlu lihat sosoknya. Betul. Angin memang ada. betul. Listrik kita tidak perlu lihat sosoknya, tapi kan Strom. ya banyak video-video kan ada. Ada. Iya. Iya. Akibatnya lebih ke Hanya akibatnya. lebih ke ya. akibatnya. Iya, Memang akibatnya. ada, gitu. Iya, iya. Ya. Tapi kalau buat gue secara pribadi, kebanyakan cerita-cerita mengenai sekali lagi ya, tolong di disclaimer ini tidak ada maksud apa-apa. Iya. Ini dari pribadi saya aja. Iya, jujur aja. Ya, jujur. Kebanyakan cerita-cerita tentang surga dan neraka itu pengalaman pribadi. Dan kalau pengalaman pribadi itu levelnya subjektif. Subjektif takutnya. Nah, saat kita menceritakan pengalaman spiritual kita, itu kan ranahnya subjektif dan personal. Iya. Kita mau bantah karena ranah personalnya sudah terlalu dekat, nanti hubungan kita rusak. Iya. Ngerti nggak sih maksudnya? Paham. Sehingga kebanyakan cerita-cerita mengenai neraka dan surga itu ada, buat gue secara pribadi itu masih ranah personal dan masih ranah subjektif. Jadi saat ada cerita-cerita itu, yang gue lakukan adalah gue menghargai itu sebagai perjalanan spiritual setiap individu. Iya. Nah, ini cakep nih. Nah, sebenarnya gini Bang, gue percaya salah satu value terbaik dari manusia adalah kemampuannya untuk berpikir. Makanya kita berbeda dengan makhluk lain, Bang. Logika gue adalah begini. Saat kita ingin bertemu sosok yang lebih besar, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Contoh, misalnya kita RT, kita pengen ketemu sama presiden, pasti kita akan pakai baju yang terbaik. Iya. Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap sosok tersebut. Kalau tahu diri. Iya. Dan gue rasa, gue berangkat dari narasi bahwa semua orang tahu diri ya. Kita pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, buat gue agak aneh saat kita ingin bertemu dengan sosok yang besar, kita tidak menggunakan hal yang paling baik dari kita, yaitu akal. Makanya kalau buat gue, bukannya karena gue mendewakan akal gue, tapi gue cuma hanya ingin memberikan yang terbaik yang gue tahu, yang gue punya, yaitu akal gue. Gue nggak mau menjadikan sosok Tuhan ini sebagai sesuatu yang kita datang cuman saat kita butuh. Jadi orang kayak beliau ini ada nggak dalam riwayat Nabi? Jadi gini, orang baik itu kan bukan orang yang tidak punya keburukan. Orang buruk juga bukan orang yang tidak punya kebaikan. Betul. Nah, jadi kalau sosok yang hidup di zaman sekarang itu tentu pernah hidup di zaman dulu. Cuman yang seperti Coki ini saya belum temukan sih, di zaman Nabi ada. Ya, itu dia tuh. saya Dalam nggak tahu. kisah. Kalau yang lucu, yang Abu Nawas mungkin. Ya, Abu Nawas itu di zaman tabiin ya orang-orang itu. Tapi di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu
Tapi dia orang beriman, maksudnya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia masih minum khamar, masih minum mabuk-mabukan. Cuman dan pernah satu ketika Nabi SAW berikan dia hukuman, terus sahabat mencaci maki dia, dikatakan dasar pemabuk. Nah, Nabi katakan, jaga lisanmu, sungguh hati sahabatku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Meskipun dia seorang pemabuk. Iya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah beliau tuh marah kepada orang yang melakukan sebuah kesalahan. Bahkan pernah ada orang yang perempuan yang mengaku ke Rasulullah SAW dia berzina. Nabi itu nggak emosi. Nabi cuma tanya, jangan kamu cuma pegang-pegang aja, mungkin nggak berzina. Saya berzina ya Rasulullah. Kan? Karena konsekuensi orang mengaku berzina dirajam loh dalam Islam. Pada saat itu, iya. Terus kata perempuan itu, benar ya Rasulullah saya berzina. Terus kata Nabi, apa buktinya kamu berzina? Saya hamil ya Rasulullah. Dan waktu itu Nabi tidak langsung murka dan marah kata, oh dasar pelacur. Bukan begitu Nabi menghadapi. Nabi cuma katakan, kamu pulang, kamu lahirkan anakmu dulu, nanti kamu kembali. Setelah anaknya lahir masih merah, dia balik lagi, ya Rasulullah, anakku sudah lahir, tolong tetapkan hukum Allah kepadaku. Aku telah berzina. Kata Rasulullah SAW, kamu pulang susui anakmu dulu, sapi dulu sampai anakmu bisa berjalan, makan sendiri. Setelah anaknya bisa mandiri, maka dia kembali lagi ke Rasulullah, mengatakan, aku takut dengan Allah, takut dengan azab di akhirat nanti, tolong tegakkan hukum Allah kepadaku ya Rasulullah. Maka Nabi terpaksa menegakkan. Kalau dia menyembunyikan, Nabi sebetulnya nggak ada masalah. Maksudnya itu urusannya dengan Allah ya. Tapi ketika hukum Allah telah turun, orang berzina itu dirajam, apalagi dia sudah punya suami dan sebagainya. Maka dia dirajam. Ketika dia dirajam, dilemparkan batu, kan rajam itu kan dikubur kepalanya. Itu efek jarak dilempar sampai meninggal dunia. Seorang Ansar, orang Madinah mencaci maki dia, dasar kau pezina, pelacur. Maka Rasulullah katakan, seandainya tobatnya wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, akan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Jadi ada kekuatan iman. Nabi tidak marah kepada orang yang berbuat dosa. Nabi cuma mengingatkan saja bahwa supaya bertaubat kepada Allah. Tapi Nabi pernah mengatakan kilabun min ahli nar. Anjing-anjing yang neraka itu. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak punya adab. Jadi ketika ganimah mau dibagikan, seorang berteriak, "Hai Muhammad, berlaku adillah kamu." Kan kurang ajar. Rasulullah digituin. Maka Nabi katakan, orang itu yang tadi barusan menunjuk-nunjuk aku itu, dia adalah anjing-anjing yang neraka. Nabi marah. Jadi ketika ada orang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya attitude ya, itu tidak pantas orang itu dimuliakan. Ya, kalau urusan dosa maksiat itu masing-masing kita lah ya. Sombong berarti pebasket Anda. Tapi kan sombong itu kan sebuah kata ya. Iya. Enggak ada bercanda. Tapi kan Ya, kalau Bang Densu itu Iya. dia sombong, dia mengaku sombong, min kalimin jadi positif. Itu dia. Tapi saya harus bersaksi ya, dia ini aslinya orangnya baik banget. Cuman memang image-nya. Iya. Cuma kan yang saya pengen. Berapa kali saya ditolong sama dia, baik banget. Enggak gitu. Nah, ini kan ada beberapa orang yang memang dia menyembunyikan kebaikannya, menyembunyikan imannya, menyembunyikan ketulusannya, menyembunyikan ketaatannya. Dan memang ada nih orang-orang seperti ini. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kalau orang ini ternyata tidak Islam? Iya, itulah yang aku bilang tadi itu. Kan cerita Najasyi sudah cukup mewakili itu jawabannya. Ternyata Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Oke. Iya. Oke. Ada hak Makanya prerogatif aku tertentu. di podcast sebelumnya aku sempat bilang, kita nggak boleh jadi hakim di dunia ini, ya, nggak bisa menjadi hakim. Saya punya sahabat orang Jerman. Saya cerita kemarin kan, yang meninggal seumur hidupnya dia coki, ya. Beliau namanya Mr. Jens Spisak ya, punyalah kedekatan kami kan. Setiap ketemu dia selalu bilang, I don't like Islam, Islam is ISIS, Islam is yang dia dapat itunya. Typical Western people. Yang dia dapat buruknya. Iya, dia nggak suka Islam, I don't like Islam, Sulaiman. Intinya begitu. Tapi ada kebaikannya yang tersembunyi yang orang nggak tahu. Ternyata setiap pergi ke kantor, ini kata saksi mata ya, dia mampir ke masjid, taruh uang di kotak amal. Dan ketika beliau ini sakit, kena kanker lambung, udah di kemo ke Australia, udah kemana-mana, terakhir dia di Sanglah kan. Nah, ternyata dokter di sana telepon saya. Dibilang nih ada teman Ustadz, nih ada orang-orang kita, anak buahnya dia juga ngasih tahu, tolong ke Bali.
temui. Saya nggak tahu kenapa saya ajak anak-anak, ajak semua istri ke Bali kan. Kemudian temui dia jam 4 sore, saya ketemu dia udah kurus, dia udah kabel semua. Terus saya bilang, how are you brother? Dia bilang, Sulaiman, I scared to die. Bye Sulaiman, I will die. Karena kata dokter nih secara medis 2 minggu lagi umurnya. Oke. Nah, waktu itu saya bilang sama dia, Jens, you know, you must go with smile. Kamu harus pergi dengan tersenyum. Ya, I love you brother. Ya, you look at my eyes, kamu lihat mataku. Ya, you trust me, you just follow me. Allah waiting for you. If you go, you shake my hand, you follow me. Syahadat lah. Oh, Dia syahadat. Habis itu dia senyum, dia katakan, I'm Muslim, we are Muslim ya. Saya kasih dia tasbih. Ada fotonya itu saya kasih. Ada videonya juga. Jadi dia suruh dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pulang ke Nusa Dua, sebelum Isya ditelepon dokter. Ustaz bisa ke rumah sakit. Ternyata sampai rumah sakit dia meninggal dengan tasbih di tangannya. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang. Jadi orang seumur hidupnya loh udah anti-Islam loh. Anti-Islam, nggak suka Islam. Tapi ternyata di ujung umurnya Allah beri dia hidayah. Ada orang seumur hidupnya mungkin dia mengaku Islam, dia berbuat baik, macam-macam yang dilakukan. Tapi ternyata mungkin ada keburukan di hatinya, Allah tahu, kita nggak tahu. Ternyata dekat dia dengan pintu surga, Allah masukkan ke neraka. Ada orang dekat dengan pintu neraka, Allah masukkan ke surga. Maknanya apa? Orang yang hari ini sedang bergelimang dosa, sedang jauh dari Allah, yang nggak percaya dengan Allah, pokoknya hari-hari dia berperang dengan pikiran sendiri. Jangan putus asa di rahmat Allah. Teruslah melangkah, teruslah berjalan. Dan Allah katakan, kalau kau berjalan menujuku, aku berlari menghampirimu. Itu hadis qudsi. Ya, itu jelas itu. Nah, jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. If you remember me, I will remember you. If you forget me, I still remember you. Allah tuh maha baik, luar biasa baik. Kan dia bilang lebih baik 70 kali pada ibu kepada anaknya. Nah, jadi orang yang hari ini sedang soleh-solehnya, sedang baik-baiknya, rajin dakwah, pakai hijab syar'i, ya, sholat 5 waktu, umroh tiap tahun, jangan sombong dengan kesolehanmu. Ya, Allah belum tahu nanti akhir perjalanan hidupmu bagaimana. Oh, jadi di dalam Islam sendiri itu mereka tuh belum tentu juga mereka Endingnya selamat. endingnya Selalu ada selamat. plot twist. Nobody know. Oh. Plot twist kan Selalu skenario. ada plot Plot twist ya. twist. Ini sekarang siapa Selalu saudaranya? ada plot twist. Belum tentu yang terlihat Belum. tentu yang terlihat baik akan mengakhiri dengan baik. Nonton belum film tentu gimana juga tuh? sebaliknya. Plot twist kan? Selalu Ada di plot awal twist. film dia orang baik, ternyata dia yang bajingan. Iya. Berarti pertanyaannya, penjamin daripada orang itu di dalam Islam itu untuk dia selamat, itu berarti tergantung dari Allahnya sendiri. Allah, only Allah yang Oh, menentukan. only Allah, karena Hanya Allah yang menghakimi. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita Allah nggak yang tahu. melihat. Oh, kita nggak tahu. Karena kebanyakan kalau ini gue berangkat dari pemahaman gue aja ya, Bang. iya. Karena kebanyakan dari kita tuh suka mengambil porsi yang sebenarnya bukan porsi Bukan kita. kerjaan Iya, kita. memang. Bukan tugas kita. Memang itu Itulah sering terjadi. bahaya menganggur, teman-teman. Kenapa? Itulah bahaya menganggur. Kita jadi karena Nggak ada tidak ada kerjaan. kerjaan, Ya, kita kita jadi mungkin- mengambil porsi yang bukan porsi Iya, kita. kerjaan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang suka menghujat Coki ya? Ya kata Mike Tyson, ya, sosial media adalah dunia di mana orang bisa menghujat orang, mencaci maki orang Iya, tanpa bonyok, betul. tanpa babak belur. Ini ada dosanya nggak nih? Iya, tapi ada. Di dunia nyata, Betul. di dunia nyata orang yang menghujat kita itu, Iya. dia ketemu minta foto bareng tuh. Iya, Pak. Kadang-kadang orang menghujat tuh karena itu memang bisnisnya dia. Iya. kan? Iya. Sama mungkin ada kesal dan lain-lain. Cuma Iya. pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya di dalam Islam sendiri? Kalau misalnya dia iseng menghujat ini, ya mungkin dianggap dia juga nggak baca gitu atau segala macam. Tahu orangnya baca. Baca, sakit Orangnya hati. sakit hati. Itu akan jadi hutang bagi dia di akhirat. Oh. Ya, setiap caci maki orang di sosial media yang dia buat pakai fake account, Allah tahu siapa yang nulis. Iya betul. Kita nggak tahu siapa yang nulis Betul. itu. Betul. Tapi kadang-kadang kita tahu juga. Betul. Nah, kita tahu nih siapa nih kerjaan Betul. siapa nih. Kan Anggaplah bisa- kita tidak tahu ya. Anggap kita nggak Tapi tahu, dia tapi Allah baca tahu. nih. Misalnya Coki Sakit baca, hati kita. sakit hatinya. Iya, itu jadi hutang di akhirat. Dia akan balas dengan Banyak kebaikan orang dia. berhutang sama lu ya. Makanya saya nggak pernah baca komen. Oh, berarti dikit. Karena saya OJK, saya tidak ingin orang berutang kepada saya. Oh, iya, baik dia nih. Betul. Dia baik. Baik nih. Baik. Tapi masih, maaf, saya potong dulu. Boleh, silakan. Masih ada kemungkinan temanku ini masuk surga. Masih. Aku lihat banyak kebaikannya dan saya terus doakan, ya Allah, Terima kasih. berilah hidayah Coki, para dede ya Allah. Iya.
Dia orang baik, dia berteman sama tretan muslim. Hari-hari aku dengar, aku nonton sosmed tuh, coki muslim, coki muslim, coki muslim. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Iya, coki muslim. Iya. Iya. Itu kan itu doa dua itu. orang yang berbeda ya. Iya. Betul. Coki Betul nggak? muslim. Tapi Betul, bisa aja betul. jadi satu orang yang Ya, sama beda. gitu. Iya. Coki Tapi muslim. sebenarnya menanggapi dari Abang Dery dan juga dari Bang Denny, sebenarnya ya gue akan selalu menerima dengan tangan terbuka semua doa baik ya Bang. Amin ya Allah. Karena menurut gue kan kayak terlepas dari pemahaman pribadi kita mengenai satu hal, doa yang baik itu kan datang dari niat yang baik. Dan kita nggak boleh sombong untuk menolak niat baik orang. Tahu Iya. nggak Coki? Sifat utama seorang nabi, seorang dai itu apa? Apa itu Bang? Mahabbah, sayang sama umat. Hmm. Kita tuh melihat umat tuh seperti ibu melihat anaknya yang berlumur-lumpur. Nggak mungkin ibu tadi lihat anaknya kotor, main di got, terus bunuh anaknya. Betul. Ini anak gue jorok banget, injak-injak. Ya mungkin kan? Iya. Iya. Nah, maka ibu itu akan kejar anaknya, dia tangkap, kemudian dia mandikan, disampuin, dibedakin, dia dihanduk, ganti baju, dipeluk. Iya, betul. Iya. Nah, itu mahabbah itu sifat wajib. Maka nggak boleh kita benci dengan pelaku maksiat. Iya. Kita benci maksiat boleh. Maksiatnya. Kita benci dengan kemaksiatan, tapi pelaku maksiat kita kasihani. Iya. Kita benci dengan dosa, tapi pendosa kita doakan. Iya. Kita benci dengan kekafiran, tapi orang kafir kita doakan. Iya. Ya gitu, bukan benci dengan orangnya. Masa ada orang sakit udah 3 tahun nih. Ini gimana nih bro? Ini udah 3 tahun sakit, kita matiin yuk. Jangan boleh. Iya. Kita benci penyakitnya, orangnya kita selamatkan. Betul. Seperti itu. Tapi hari ini enggak kan? Iya, iyalah. Oh, Dan- ini saya mendapat perspektif yang baru. apa itu? Karena perspektif yang saya dapat dulu itu kalau di dalam Islam itu dari perilaku-perilaku yang kita lihat, banyak kan itu kan orang-orang yang saya anggap oknum ya. Dia tuh suka banget menyalah-nyalahkan apalagi kalau agamanya berbeda. Ya. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan untuk membuat orang itu tidak nyaman, seperti beribadahnya diganggu. Ya. Kemudian dia dilarang beribadah. Kemudian dia diserang dengan hal-hal yang bersifat agama. Nah, kalau yang aku tangkap tadi, Islam itu sendiri tidak seperti Rahmatan lil alamin, rahmat. rahmatan. Enggak boleh kita menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan. Itu nggak boleh. Mungkin kalau mau nambahkan juga ya dari perspektif Coki Pardede gitu. Menurut gua pada akhirnya kalau memang kita yakin sesuatu itu adalah kebenaran, gue percaya kebenaran itu tidak perlu tumbal untuk menjustifikasi kebenaran. Menurut gue kebenaran akan berdiri tegak tanpa harus mendiskreditkan orang lain. Betul. Iya. Itu makanya gue nggak pernah supaya gue terlihat benar, gue harus mendiskreditkan orang. Jadi harus ada korban dari ideologi gue. Iya. Kalau gue percaya kebenaran itu akan berdiri tegak tanpa tumbal. Iya. Jadi menurut gue orang-orang yang hate speech di Sosmed. itu orang-orang insecure. Karena dia butuh korban untuk membuat dirinya atau apa yang dia percayai jadi jauh lebih baik. Dan dia bawa-bawa agama itu. Dan itu yang akhirnya bikin bikin sahabatnya si Bang Dery tadi jadi punya perspektif yang salah mengenai Islam. kepercayaan-kepercayaan Betul. tertentu. Gitu. Ini ada pertanyaan Ustadz dari teman Kristen. Apa yang membuat orang nanti ada. akan Saya mendapat kira hidayah? penting. Kalau Ada. dia mulai bertanya, Oh, dia mulai bertanya. maka acara ini bagus. Kristen bertanya. Iya. Maksudnya? Ya, ente. Iya. Ente. Oh, gitu. Iya. Itu syarat awalnya. Betul. Namanya kalau dalam bahasa Arabnya tolab, ada keingintahuan. Oke. Jadi ketika orang ingin tahu tentang Islam, Ya. maka itu pelangkah awal dia dapat hidayah. Oh, itu Boleh langkah awal. Anda pertimbang kali judul acara ini ya. Kalau Iya. tidak mau melanjutkan langkah selanjutnya. Oh, karena saya berpikir begini. Banyak orang-orang itu yang ribut masalah perbedaan agama, terutama Kristen dan Islam. Yang saya bingung kenapa kau ributkan perbedaannya, kenapa kau tidak cari kebaikan di dalamnya. Ngapain kau buang energi negatifmu untuk akhirnya menjadi dosa, yang Masya akhirnya Allah. jadi dosa jariah yang turun-temurun, dan bahkan bisa menjadi hitung-hitunganmu. Sekecil itu pun dosa, itu di akhirat itu bisa jadi plot twist-nya. Betul. Jadi aneh gitu loh. Jangan remehkan 3 perkara. Yang pertama, meremehkan dosa sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Betul. Kita nggak tahu dosa mana yang buat kita celaka. Betul. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Dalam kebaikan. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Ya. Karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Betul. Bagus sekali. Allah merahasiakan wali-walinya. Jadi benar tuh pertanyaan tuh, syarat awal orang dapat hidayah ketika dia belum mulai membuka matanya. Mata hati, bukan mata ini. Mata ini, cerita tangan ini, kalau kita tutup mata, kita lihat apa gelap. Ya. Nothing.
hati yang terbuka tadi, Iya. keingintahuan tadi, sifat talab itu, Ya. keinginan bertanya apa sih Islam, apa sih ini. Ya. Ketika ada keingintahuan itulah, di saat itulah Allah akan bukakan cahaya itu. Kemudian cahaya dari luar adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Iya. Kalau di Islam ya agak dakwah itu sendiri. Iya. Jadi ketika orang pengen tahu, terus ketemu dai, klop, berjumpa dia. Baru dilihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang mana yang besar, mana yang kecil. Hari ini, sebagian besar manusia itu kan matanya tertutup oleh dunia. Dunia itu ibarat satu lembar daun kecil yang menutupi mata itu. Nah, sehingga nggak nampak gunung yang tinggi. Sebetulnya dunia ini nggak usah dibuang. Daun ini nggak usah dibuang, dijauhkan sedikit aja. Ketika dijauhkan sedikit, oh ternyata ada yang lebih tinggi. Betul. Nah, jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal ya. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Saya, Bang Densu, Coki akan tinggalkan dunia. Orang akan lupa kita mungkin. Yang kalau ingat kebaikan-kebaikan, mungkin kita akan jadi sejarah baik atau sejarah buruk, itu terserah kita mau tulis cerita kita masing-masing. Nah, sekarang pilih aja. Kita mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Menjadi orang baik, minimal setelah kita mati, orang doakan kita sebagai orang baik. Iya. Begitu. Tapi aku sering dengar itu di komentar katanya, percuma baik kalau nggak Islam. Ya? Ada itu. Itu sebetulnya kalimat yang harus dia simpan dalam hatinya, tak perlu ditulis di kolom komentar. Ya, karena syarat orang untuk mengamalkan agama terus yakin dengan agamanya. Ya. Bagaimana mungkin orang ya, saya kenapa saya jadi dai-nya Allah? Saya ajak orang masuk Islam karena saya yakin betul. Ya, yakin betul awal daripada kebaikan itu memang Islam itu. Ya. Kebaikan-kebaikan itu ibarat 0,0000, ya Allah itu satunya di depan itu. Kalau nggak ada Allahnya, semua kebaikan itu tidak ada nilainya. Betul. Itu betul. Cuman ketika dia sampaikan kepada orang non-muslim, itu jadi su'ul adab. Itu tidak adab, dia tidak toleransi, dia tidak menghargai. Nah, bahkan nanti orang non-muslim membaca itu kan, dia akan ucapkan kalimat yang sama. Betul. Percuma kau baik kalau nggak Kristen. Kan bisa Iya, kan? bisa di-reverse. Bisa di-reverse ya. Jadi itu bukan cara berdakwah yang smart. Rasulullah itu fatanah, cerdas. Pernah Nabi SAW itu menyuapi orang buta Yahudi makan. Setiap kali disuapi, dicaci maki, Nabi nak bicara. Nabi tak katakan, akulah Muhammad yang kau caci maki itu. Tidak, Nabi diam terus disuapin dengan sabar. Sampai wafat. Sampai Rasulullah meninggal dunia. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama setelah Rasulullah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, apa amalan suamimu Rasulullah yang belum ayah amalkan? Itu menyuapi Yahudi buta. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang menyuapi dia makan, mulailah itu wanita Yahudi buta tadi mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Menangis Abu Bakar. Coba hebatnya Rasulullah. Iya, Nabi paham. tahu betul tidak sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta. Nah, akhirnya dia dapat hidayah di tangan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tuh betul-betul tahu kapan harus memetik buah itu. Ya, husnul tadbir, perencanaan yang baik dalam dakwah itu. Jadi nggak boleh dong kita tulis di kolom komentar ataupun datang ke live-nya orang non-muslim kemudian mendakwahkan agama di sana. Itu tidak adab menurut saya. Dan saya tidak pernah lakukan itu. Saya tidak pernah, ya disclaimer, tidak pernah hadir di live-nya non-muslim. Saya tidak pernah menghina agama manapun, keyakinan siapapun juga. Kita hidup di Bali ya, saya orang Bali. Ya, kita hidup berdampingan dengan semua agama. Kita nggak pernah tanya orang agama orang apa. Bahkan nanya agama itu pun bagi saya sebuah suul adab, itu disrespect, itu nggak menghormati orang. Iya, tapi bagaimana dengan kalau sebuah keyakinan yang besar yang kita punya misalnya di dalam Islam, bahwa kita yakin Islam adalah benar dan itu benar, tidak masalah. Terus kemudian keyakinan ini dia gunakan untuk memberitahu kepada orang bahwa yang itu salah loh. Gue pengen ngasih tahu kamu yang benar yang ini. Tujuan dia, motivasinya anggaplah ingin menyelamatkan orang itu dari ketersesatan. Seperti saya ingin menyelamatkan teman saya nih. Iya. Tapi secara bukan Anda, tapi secara adab itu kan jatuhnya menyinggung. Nggak Ya? boleh, Ya. nggak boleh Bang. Jadi salah satu sifatnya Rasulullah itu kan fatwanah, cerdas. Pernah satu ketika orang Badui masuk ke Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabawi. Bayangkan tuh. Sayyidina Umar bin Khattab dan teman-teman sahabat melihat itu langsung berdiri mau hunus pedang, mau kejar dia. Iya, pasti Kata emosi. Rasulullah, kata Nabi, biarkan dia selesaikan hajatnya. Hebat Nabi, Pak. Bayangkan, orang kencing, lagi kencing di pojok. Saking sederhananya Masjid Nabawi itu, dia nggak tahu mana yang toilet, mana yang pojok masjid. Lalu dia kencing. Lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah. Beliau tahu bagaimana akibatnya kalau orang kencing dikejar. Lucu banget lagi. Saya nggak yakin itu kebayang lucu gitu. Iya, lucu. Maaf ya. Akhirnya itu
Karena Nabi SAW ingin mengecilkan areal najis itu, Iya. maka kata Nabi biarkan dia selesai. Setelah selesai, baru Nabi datangi dia. Iya. Lain kali, kamu jangan pipis di sini. Iya. Ini masjid. Iya. Saking itu ya takjubnya orang Badui itu dengan akhlaknya Rasulullah, dia doa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain nggak usah. Gitu dia lucu banget. Lucu banget. Saking jengkelnya orang marah-marah. Iya, karena jengkel sama itu. Oh, berarti dia tidak tahu. Nggak tahu. Oh. Jadi Rasulullah sampai katakan, janganlah kamu mengecilkan perkara yang luas. Rahmat Iya. Allah itu luas. Wah, gitu cakep. Nabi katakan. Cakep. Jangan kamu mengecilkan perkara yang luas. Dan satu lagi Nabi katakan, bahkan di Al-Quran, janganlah kamu berlaku keras, berkata keras. Karena kalau kalian keras, kamu keras, mereka akan lari. Jadi dakwah itu kerja hati, harus hati-hati. Jangan sampai orang dengan dakwah kita bukannya dapat hidayah, tapi malah naik darah kan. Betul. Emosi dia. Betul. Ya, jadi Betul. makanya Betul. perlu seni dalam berdakwah itu. Betul. Dan kalau misalnya menanggapi apa yang Bang Dery bilang tadi, kalau di teknik komunikasi itu sendiri kan sebenarnya pada akhirnya informasi yang ada di kepala kita itu satu hal, tapi cara menyampaikannya itu hal yang berbeda. Betul. Bisa jadi kita punya rumus awet muda untuk bikin orang hidup selama-lamanya. Misalnya, Iya. itu ada di kepala kita. Tapi kalau rumus itu kita tulis di kertas, terus kita timpuk ke muka, nih biar lo ibu hidup selamanya. Yang terjadi, Hikmah itu namanya. iya, yang terjadi nggak akan terjadi apa-apa sih menurut gue. Iya, iya. Nah, tapi memang sebenarnya kalau dari gue sendiri kalau dari gue sendiri itu gue percaya bahwa setiap orang tuh punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan kalaupun memang dia akan memulai perjalanan spiritualnya itu sudah di luar intervensi siapapun. Boleh. Iya, Privacy. Iya. Urusan agama itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW dulu berdakwah dengan kelembutan, itu salah. Rasulullah itu berdakwah dengan hikmah. Jadi Nabi tahu kapan harus lembut, kapan harus senyum, kapan harus sopin orang, dan kapan harus tampar orang. Dan Bang Ada Dery waktunya. dan Bang Dery harus tahu. Jadi pada saat ada oknum-oknum yang ngecat seperti itu, ada oknum-oknum yang ngecat seperti itu, kayak misalnya percuma baik tapi sayang bukan ini, atau misalnya dia ngecat hal-hal yang seperti itu, yang terbersih di pikiran saya cuma satu, Bang Dery. Kasihan Bang Dery. Kenapa emang? Karena harus menerima konsekuensi dari tidak eloknya orang-orang. Oh, iya. Hanya paham. karena tidak eloknya sebagian kelompok, Iya. akhirnya Orang yang pikir kena. Islamnya aja. Itu dia. Tidak Ya, orang bagus. nggak semua orang cerdas juga. Kadang gara-gara murid nakal sekolahnya disalahin. Benar, betul. Iya, ini Sahabat Islam. saya tretan muslim, itu kurang muslim apa nama belakang? Iya, paham. Setiap kayak gitu kan, saya kenal Bang Dery, saya kenal ada beberapa teman-teman yang memang setiap ada yang seperti itu kan yang terbersih, aduh kasihan nih mereka nih. Karena kebetulan saya punya privilege untuk kenal beliau, tapi kan nggak semua orang punya jodohnya untuk kenal beliau kan. Iya. Kasihan dia ke podcast ini ngejelasin lagi, makanya nanti dia dipotong aja Bang. Jadi kalau ditanya, ini tonton nih podcast. Iya, Masya Allah ya. Jadi ini Betul, sejujurnya bagus. aku Betul, rasa ya, bagus. Bang Densu, Iya. Bang Coki ya. Iya. Kalau semua orang ya, manusia ini kan ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah itu manusia. Dan kita semua pasti punya Iya, cinta, punya kasih sayang di hati kita Iya, ya. betul. Dan apapun agama kita meskipun berbeda, pasti Iya, kita punya cinta yang sama. Iya, Betul. Pasti akan duduk bersama, tapi ada orang yang akan merusak persaudaraan kita itu. Orang-orang yang punya interest, kepentingan yang di luar agama pasti. Iya. Jadi agama apapun mengajarkan kebaikan dan agama tidak sama. Iya. Meskipun agama itu mengajar kebaikan, kalau ada orang mengatakan semua agama sama, saya telah tegaskan di sini tidak. Agama tidak sama, meskipun berbeda, kita saling berdamai bersama. Ya, Itu yang penting nih. betul. Gitu. Ini penutup yang bagus. Ditambah satu quotes dari seorang wanita yang saya sangat hormati juga. Beliau berkata begini nih. Memang benar agama itu harusnya menjauhkan orang dari dosa. Iya. Tapi apakah banyak orang yang melakukan itu tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sudah banyak melakukan dosa atas nama Agama. Iya. Itu dikeluarkan oleh quotes dari seorang ibu yang menjadi idola saya itu. Tahu orang? Ya, R.A. Kartini. Cakep sekali. Luar biasa. Dan saya juga tidak mau kalah Iya. karena beliau sudah quote, Iya. Anda sudah Udah quote, quote saya juga. juga harus quote. Ini Ada kan tadi soal mengenai keimanan, Damai bersama. kedamaian, ini Iya. bagus sekali. Iya. Ini soal mengenai kehidupan. Iya. Dan saya ingin menutup podcast ini dengan mengatakan, kalau Anda sudah punya ilmu hikmah, Anda sudah punya ilmu mengenai bersosialisasi atau teknik komunikasi yang baik, percuma kalau ngomong panjang-panjang tapi aus, minumlah. Aduh, aduh.